Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, marilah kita awali kajian kita di malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah dan umul kitab liridha ilah bisyawati Rasulullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali di kesempatan malam hari ini kita haturkan rasa syukur kita yang tiada terkira pada Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan perkenan Allah. Di malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah kita di hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diizinkan, kita semuanya yang hari ini hadir di tempat ini, semoga pada masanya kelak diizinkan Allah bisa pulang ke rahmatullah dalam keadaan yang husnul khatimah. Dan semoga kita diizinkan bisa merasakan surga di dunia wal akhirah. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Bapak Ibu, di sesi yang ketiga ini, di episode yang ketiga ini kita akan sambung materi kita, materi dengan tema vaksin mengandung babi antara hoax dan fakta ilmiah. Di sesi ketiga ini kita akan membahas bagaimana fatwa ulama berkaitan dengan adanya vaksin yang dalam sejarah pembuatannya sempat bersinggungan dengan bahan yang bersumber dari babi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah kami sampaikan di mimbar ini bahwa ada 3 jenis vaksin yang dalam sejarah pembuatannya sempat bersinggungan dengan tripsin babi. Bapak Ibu, tripsin babi itu bukan saripati anjing atau babi atau kucing, itu tidak. Tripsin itu adalah protease atau enzim pencerna protein, dan di dalam pembuatan vaksin memang dipakai untuk mempercepat reaksi ketika proses persiapan media. Kami pernah matur di forum ini bahwa ada 3 jenis vaksin. Ini info yang kami peroleh dari Bapak Dr. Dirga Rambe dan Dr. Piprim Basyarah. Dr. Dirga Rambe ini ahli vaksin. Kalau Dr. Piprim Basyarah, beliau sekretaris IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan koordinator Rumah Vaksin Indonesia. Nah, beliau mengatakan bahwa ada 3 jenis vaksin yang memang dalam sejarah pembuatannya sempat bersinggungan dengan tripsin babi, yaitu 1. Vaksin polio, 2. Meningitis, 3. rotavirus. Vaksin polio dipakai untuk mencegah kelumpuhan permanen, dan polio itu, mohon maaf, sampai detik ini, info yang kami peroleh, polio itu tidak ada obatnya. Jadi kalau kena, ya seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Polio itu bisa dicegah dengan vaksinasi. Kemudian rotavirus ini diare bayi pasca kelahiran. Zaman dulu banyak sekali kasus kematian bayi pasca kelahiran karena rotavirus. Sekarang alhamdulillah bisa ditekan dengan sangat minimal. Kemudian meningitis dipakai untuk mencegah radang selaput otak. Ini banyak berkembang di daerah panas. Nah, kalau di Saudi termasuk daerah panas, maka kuman ini mudah menyerang, mudah menyebar. Nah, kenapa kemudian Bapak Ibu, pemerintah Saudi mewajibkan semua orang yang akan masuk ke Saudi, baik itu calon jamaah haji, calon jamaah umroh, maupun calon tenaga kerja yang akan kerja di Saudi, maka wajib untuk menunjukkan bukti bahwa sudah divaksin meningitis. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena meningitis itu mudah menyebar di daerah panas. Dan barangkali Bapak Ibu ada pengalaman seperti pengalaman yang pernah saya lihat begitu. Di Mekah itu kadang-kadang kita lihat ada orang yang
nun sewu kalau bahasa kita orang sopan belas. Jadi nun sewu ngeriak Pak. Weh, jos. Isi itu niku. Kebetulan saya kok sering lihat ya waktu itu ya. Ya paling enggak 5 atau 6 kali gitu. Saya, ya Allah ya Rabbi, kok jorok temen tuh ya. Nah itu kalau YBS yang bersangkutan itu membawa kuman meningitis, itu mudah sekali menyebar. Nah kalau Bapak Ibu, ada satu orang membawa meningitis, kemudian ikut tawaf, ikut sa'i, muter-muter, berputar 7 kali mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali begitu, kemudian menyebarkan meningitis, maka meningitis bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan kalau sudah menyebar itu sulit sekali untuk dicegah lagi. Nah oleh karena itu kita belajar bagaimana dengan ini. Kita pernah sampaikan bahwa di 3 macam vaksin ini, tripsin dipakai untuk mempercepat reaksi sehingga kemudian ketika persiapan media bisa berjalan lebih cepat. Mohon izin menyampaikan ulang Bapak Ibu, dalam pembuatan vaksin itu ada 2 tahapan proses. Tahap pertama adalah tahap persiapan media. Tahap kedua adalah proses pembiayaan vaksin. Dalam persiapan media maka digunakan tripsin babi. Kenapa dari babi? Karena tingkat kedekatan DNA dan manusia yang paling baik adalah yang paling dekat adalah babi. Bukan paling baik, yang paling dekat adalah babi. Maka tripsin yang dipakai di situ adalah tripsin dari babi. Nah kemudian setelah media siap, mohon maaf, kenapa pakai biokatalisator begitu? Karena reaksi berjalan dengan lebih cepat. Kalau tidak itu bisa sampai tahunan dan kadang-kadang bahan sampai rusak belum selesai. Nah kalau pakai tripsin itu lebih cepat, kemudian setelah media siap, kemudian tripsin tadi dicuci, dibersihkan, hingga trace elemennya sudah tidak terlacak lagi. Nah setelah tidak terlacak lagi, sudah bersih, kemudian tahap kedua dilanjutkan. Sembanduan jazakallah khairan jasa. Tahap kedua, tahap pembiayaan vaksin. Nah sekarang Bapak Ibu, karena memang ada beberapa jenis vaksin tadi yang dalam proses pembuatannya sempat bersinggungan dengan tripsin babi, meskipun di akhir proses sudah tidak terlacak lagi, maka ulama beda pendapat. Ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa kalau menggunakan bahan yang bersumber dari babi tidak boleh, kecuali darurat. Bapak Ibu, Syafi'iyah itu ada di mana? Yang paling banyak di mana Syafi'iyah? Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan sekitarnya, Brunei dan sekitarnya. Nah para ulama dari mazhab Syafi'iyah terkenal ulama yang sangat hati-hati. Nah ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat kalau menggunakan bahan yang bersumber dari babi tidak boleh, kecuali darurat. Rujukannya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harama 'alaikumul maitata wad-dama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanit turra ghaira baghi wala atin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanyalah diharamkan bagi kalian makan bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya dan dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah Bapak Ibu, secara tegas Allah menyatakan, Allah berfirman bahwa makan daging babi itu boleh dalam keadaan darurat. Nah kalau tidak darurat boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah dalam keadaan darurat makan daging babi itu boleh. Nah makan daging babi saja boleh, apalagi tripsin vaksin ini yang dalam akhir prosesnya sudah tidak terlacak lagi bahan tripsinnya. Nah oleh karena itu para ulama dari mazhab Syafi'iyah akhirnya karena melihat bahwa kondisinya memang darurat maka kemudian mengizinkan. Bapak Ibu, mohon maaf kita singgung sedikit. Benarkah vaksinasi di Indonesia darurat? Ini menjawab ragu-ragu ya. Kita pernah sampaikan di Jawa Barat 302 anak lumpuh permanen karena wabah polio. Bapak Ibu, permanen itu selamanya. Selamanya, bukan 1-2 hari, selamanya. Kita pernah tayangkan bahwa ada
Satu rumah, bahkan satu rumah itu dengan 4 anak dan semua anaknya lumpuh, pada laki-laki. Nah, maka kedua orang tuanya harus melayani anaknya selamanya. Padahal itu bisa dicegah dengan vaksinasi. Di Jawa Timur pernah ada wabah difteri, 328 orang meninggal. Kemudian CRS, congenital rubella syndrome, karena rubella, di Sarjito saja 201 anak kena CRS. Congenital rubella syndrome atau CRS itu ciri utamanya adalah 1, kemampuan pendengaran berkurang hingga 0. 2, katarak bayi. 3, jantung bocor. Nah, kalau jantung bocor, maka jantung tidak bisa memompa darah sampai ke ujung kaki. Maka biasanya anak-anak yang balita itu kesulitan latihan berjalan. Bahkan kadang-kadang baru sampai umur 5 tahun baru bisa berjalan. Itu pun setelah ada terapi. Nah, karena ada kasus-kasus yang banyak semacam itu, maka para ulama dari mazhab Syafi'iyah di MUI berpikiran bahwa ini darurat. Maka kemudian para ulama dari MUI, termasuk dari mazhab Syafi'iyah, berpendapat itu boleh karena darurat. Nah, itu kalau mazhabnya Syafi'iyah. Beda dengan mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah. Hambaliyah atau Hanabilah ini kebanyakan diikuti oleh para ulama di mana? Negara manakah? Timur Tengah, seperti di Saudi, kemudian di Mesir dan sekitarnya. Mazhabnya adalah Hambaliyah. Kalau Hanafiyah ada di IPB, yaitu di India, Pakistan, Bangladesh. Nah, para ulama dari mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa jika di akhir proses bahan-bahan itu sudah tidak terlacak lagi, maka statusnya berubah menjadi boleh. Nah, kaidah fikih yang dipakai adalah istihalah dan istihlak. Bapak Ibu panjenengan yang mohon maaf tidak paham dengan istihalah ngacung angkat tangan. Yang tidak paham, ini banyak, alhamdulillah banyak yang tidak angkat tangan, berarti banyak yang sudah paham. Ulangi, Bapak Ibu yang sudah paham dengan istihalah angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Kok mboten padha hitungan kula wau. Ulangi, panjenengan yang belum paham istihalah angkat tangan. 1, 2, 3, 4.000, 5.725. Oke. Kalau istihlak, yang paham istihlak angkat tangan. Bukan istilah. Istihlak. 1, 2, 3, 4. Yang belum paham angkat tangan. Malah banyak. Oke. Bapak Ibu, istihalah itu apa? Istihalah adalah berubahnya sifat yang semula haram menjadi halal, ya, karena di akhir proses benda itu sudah berubah dengan dari sifat aslinya. Contohnya misalnya Bapak Ibu nanti dahar coklat kerikil, ya, coklat kerikil, yang pernah angkat tangan lagi. Coklat kerikil oleh haji umroh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 300. Coklat kerikil itu warnanya apa? Macam-macam. Berarti pernah apa jenengan mboten ngaku, mboten ngaku. Warna macam-macam. Coklat kerikil itu buatan mana? Cina. Menawi mboten pitados menjang naik panjenengan tidak haji atau umroh malih, monggo dipun cek. Pas jalan-jalan di Bin Dawud atau di Miswalah kilen niku. Kilen niku. Miswalah, atau di pertokoan di sekitar Nabawi, monggo dipun pirsani coklat kerikil itu buatan mana? Ternyata sebagian besar buatan Cina. Nah, kalau buatan Cina, kira-kira bahan pengemulsi yang dipakai itu turunan dari lemak hewan apa? Babi. Kenapa kemudian diizinkan masuk ke Saudi? Karena yang namanya bahan pengemulsi, emulsifier dari babi sudah sangat berbeda dengan daging babi. Dan di Quran tidak ada keterangan mengenai pengharaman emulsifier dari babi, itu nggak ada keterangan. Maka para ulama dari mazhab Hambaliyah atau Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa Hanafiyah berpendapat bahwa jika di akhir proses sifat-sifat babinya itu sudah tidak terlacak, maka menjadi boleh. Contoh lain misalnya Bapak Ibu dulu ketika kami hadir di Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, LP POM dan Komisi Fatwa Nasional di
Hotel Twin Plaza di Jakarta, kalau tidak salah tahun 2008, ada salah satu pengurus MUI dari Kepri ini pun itu, Kepulauan Riau. Beliau mengatakan, adik saya mukim di Saudi, ternyata di Saudi itu banyak coklat-coklat impor yang menggunakan gelatin dan tidak punya sertifikat halal. Nah kalau itu buatan Eropa, apalagi Cina, maka bisa ditebak itu gelatin dari apa? Ya kira-kira dari hewan non halal. Kenapa kemudian diizinkan masuk ke Saudi? Karena ternyata yang namanya gelatin babi itu sudah sangat berbeda dengan daging babi. Maka kemudian para ulama dari Madzhab Hambaliyah atau Hanabilah mengizinkan masuk ke Saudi. Ini kena badan pita daus menjang, pasti tidak mereka monggo diponcek malih. Contoh lain, Bapak Ibu, yang namanya bir minuman keras, itu halal atau haram? Haram. Whisky? Haram. Brandy? Nah Bapak Ibu, ternyata di Saudi itu tidak sedikit ada brandy, whisky, bir. Yang kadar alkoholnya 0 dan seterusnya. Semula saya tidak percaya, tapi kemudian jadi di WhatsApp itu kan sering ada yang nge-share apa? Yang memforward foto minuman keras di Saudi. Saya kira itu hoax. Tapi kemudian ketika reuni teman-teman SMA 1 ngumpul waktu itu jajan di kota gede begitu. Nah, ada teman yang mukim di Mekah. Saya nanya, "Mas, bener nggak Mas kalau di Saudi itu banyak seperti whisky, brandy?" Iya, banyak. Nah, kenapa kemudian diizinkan di sana? Kata beliau, nah memang itu kadar alkoholnya 0 kemudian diminum tidak mabuk, maka kemudian diizinkan di sana. Jadi kalau sifat memabukkannya tidak ada lagi, maka dia berubah menjadi halal. Itu menurut para ulama dari Madzhab Hambaliyah atau Hanabilah tadi. Contoh lain, kita pernah diskusi mengenai cuka. Bapak Ibu, cuka itu halal. Tetapi ada hadis dari Abu Thalhah di mana beliau mengatakan beliau matur ke Rasul, "Ya Rasul, ada seorang anak yatim yang dapat warisan khamr, minuman keras. Bagaimana ini?" Rasul mengatakan, "Tumpahkan ia." Yang ditumpahkan apanya? Khamrnya, bukan anak kecilnya, tapi jadi tumpahkan ia itu maksudnya khamrnya, minuman kerasnya. Nah, Abu Thalhah berpikiran, kok iman-iman ya? Maksudnya karena minuman keras itu kan bisa diubah, diproses menjadi cuka. Nah, karena di masa itu juga banyak orang membuat cuka dari minuman keras. Lalu Abu Thalhah bertanya ke Rasul, "Ya Rasul, apakah tidak boleh kalau khamr ini aku buat menjadi cuka?" Rasul mengatakan, "Lah, tak boleh." Nah, hadis ini dipakai sebagai rujukan para ulama dari Madzhab Syafi'iyah untuk menghalalkan cuka, tapi mengharamkan cuka yang dibuat dari minuman keras. Kita pernah bahas ada beberapa cuka yang dibuat dari minuman keras, contohnya ada wine vinegar itu cuka. Ada wine vinegar, ada spirit vinegar, ada balsamic vinegar, sherry vinegar, kemudian cider vinegar, kemudian rice vinegar. Itu semuanya dibuat dari arak. Nah, tetapi di Saudi, para ulama dari Madzhab Hambaliyah berpendapat bahwa kalau di akhir proses sifat khamrnya, sifat memabukkannya tidak ada lagi, maka cuka yang dibuat dari minuman keras itu hukumnya halal. Itulah kaidah fikih namanya istihalah yang dipakai. Nah, kalau istihlak beda. Istihlak itu adalah berubahnya sifat dari najis menjadi suci, dari haram menjadi halal, karena benda suci yang jumlahnya sedikit benda najis yang jumlahnya sedikit bercampur dengan benda suci yang jumlahnya sangat banyak. Contohnya misalnya pernah kita sampaikan, misalnya ada perusahaan mengimpor babi dari pundi niku, kidul desa niku, Australia misalnya. Lagi namung ngetan terus ngidul gede. Nah, impor babi jumlahnya 700 ekor. Kemudian perjalanan 4 hari sampai ke Indonesia, tetapi ada babi yang tidak sabar. Kemudian lompat ke laut. Mati apa tidak? Mati pasti. Mati kemudian remuk, hancur. Babi itu najis atau suci? Najis. Nah, kalau kemudian babi itu hancur di laut, kemudian orang membuat garam dari laut itu, maka sifat najis dari babi remukan, bukan geprek ya, debris, serpihan daging atau tubuh babi yang kemudian
sudah tidak terlacak lagi, kemudian bercampur dengan air laut yang jumlahnya sangat banyak, maka berubah sifatnya menjadi suci. Itulah istihlak. Contoh lain misalnya, ini yang paling sering kita contohkan. Bapak Ibu nanti berenang ya. Ya, oke, berenang di kolam renang atau di sungai. Sungai Winongo, reget. Napa wetan niku sungai napa niku Miri. Nah, kita berenang di kolam renang misalnya. Nah, niku wonten kolam renang nggih. Wetan rapatan niku. Kita berenang di kolam renang, kemudian ketika berenang kita asik sekali. Menikmati air yang sejuk. Kemudian setelah kita agak lelah, kita diam. Nah, kemudian kita menyadari air yang semula tadi agak hangat tadi berubah menjadi dingin. Nah, kemudian pernahkah kita ngalami tiba-tiba pinggang ke bawah itu agak hangat-hangat gitu? Ini yang gemejeng berarti nanti ngalami. Mungkin dulu pernah ngalami. Bapak Ibu, yang namanya pipis itu najis apa tidak? Najis. Saya pernah matur nggih, bahkan pipis bayi perempuan yang usianya sudah 40 tahun itu pun najis. Loh saya itu. Tetapi kalau kemudian air kencing yang jumlahnya 1 liter, betul-betul, setengah liter itu bercampur dengan air sekolam renang, maka hilang sifat najisnya. Itulah kaidah fikih namanya istihlak. Maka dengan kaidah istihlak dan istihlak ini, para ulama dari mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa meskipun sempat menggunakan bahan dari babi, kalau di akhir proses sudah tidak terlacak lagi, dan bahan dipakai itu sangat sedikit, maka hukumnya adalah halal. Itulah sebabnya kenapa Mufti Saudi yang kemarin, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa la ba'sa, nggak ada masalah. Ketika beliau ditanya mengenai vaksin yang dibuat dengan bahan tambahan katalisator berupa tripsin babi, beliau mengatakan la ba'sa, nggak ada masalah. Maka itulah jawaban kenapa dulu ada teman kakak kelas saya, kakak kelas SMA mengatakan, saya kemarin lihat kok di papan pengumuman di masjid itu ada pengumuman jadwal vaksinasi. Saya pikir beliau ada di Jogja atau di Jakarta atau Surabaya. Saya nanya ke beliau, Mas, jenengan itu tinggal di mana tuh sekarang? Oh, saya di Jeddah. Di Jeddah. Jadi di Jeddah Bapak Ibu, vaksinasi pun ternyata di jadwalnya dipasang di sana. Jadi nggak ada masalah di sana. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, ini ada pendapat dari para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Ada lagi pendapat dari Hambaliyah dan Hanafiyah. Nah, kemudian Bapak Ibu, maaf, ulama yang paling pintar itu dari Syafi'iyah atau Hambaliyah, atau Hanafiyah, atau Malikiyah? Mana yang paling pintar? Yang paling pintar adalah gurunya. Dan gurunya itu punya guru, berarti gurunya lebih pintar lagi. Nah, simbah gurunya lebih pintar lagi, dan seterusnya. Kita tidak bisa mengatakan, wah Syafi'iyah paling benar. Gak bisa begitu. Mohon maaf, Bapak Ibu, ulama-ulama di Indonesia mazhabnya apa? Syafi'iyah. Belajarnya di mana? Mekah Madinah, di Saudi, di Mesir. Padahal mazhabnya adalah Hambaliyah. Ulama Syafi'iyah belajar di Hambaliyah, berarti mana yang paling pintar? Ya semuanya pintar. Kemudian Ustaz Abdul Somad mazhabnya apa? Syafi'iyah jelas. Tapi beliau belajar dulu di Maroko, S2-nya di Maroko. Maroko mazhabnya apa? Malikiyah. Berarti mana yang paling pintar? Semuanya pintar. Nah, maka tidak boleh tidak bijak kalau kita mengatakan, aku yang paling benar, tidak bijak. Lalu kemudian Bapak Ibu, boleh apa tidak kita pindah mazhab? Sebentar atau agak lama, balik ke sana, boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah. Jangan lebih mengatakan tidak boleh. Boleh. Buktinya apa? Ustaz Abdul Somad, Syafi'iyah. Kalau dulu waktu sekolah di Maroko, mazhabnya Malikiyah. Bapak Ibu, kalau para ulama di Indonesia, mazhab Syafi'iyah jadi imam, ketika memimpin sholat subuh, maghrib, isya, ketika membaca Al-Fatihah, bacaan basmalahnya dibaca apa tidak? Malikiyah. Malikiyah tidak dibaca. Malikiyah tidak dibaca. Kalau Syafi'iyah di Indonesia, dibaca apa tidak? Dibaca. Jahar atau sir? Jahar. Jahar. Nah, kalau ulama dari mazhab Hambaliyah di Arab Saudi, di Mesir dan sekitarnya, mazhabnya adalah Hambaliyah. Bacaan basmalah dalam Al-Fatihah dibaca apa tidak? Dibaca. Jahar atau sir? Sir.
Nah ketika kita sholat, jadi ketika kita haji atau umroh di Madinah, di Mekah, atau pas sholat di masjid haram, bukan haram, masjid halal. Kan ada masjidil haram, ada masjidil halal. Ini plesetannya renyang-renyang. Masjidil haram kan di Mekah, tapi di luar itu ada, di kampung-kampung itu ada masjid kecil-kecil. Bapak Ibu kalau kita dalam perjalanan, malam-malam, apa penanda masjid di Saudi? Lampu hijau, laras Pak. Lampu hijau. Jadi kalau dalam perjalanan, lampu kan putih sama kuning. Kok ada hijau, berarti masjid. Ini tambah pengalaman, tambah informasi. Jadi, oh masjid, ada hijau-hijau berarti masjid. Oke. Kemudian Bapak Ibu, maaf. Jadi ketika kita sholat di Mekah, Madinah, atau di Jeddah, atau di Musdalifah, atau ketika mampir sebentar di Mina, kemudian kita ikut sholat, makmumnya kok, basmalahnya kok dibaca tapi kok pelan. Berarti madhabnya apa? Hambali ya. Padahal kita Syafi'iyah. Nah setelah kita sholat, ketika kita sholat kita menyimak loh. Kok imamnya kok Hambali ya? Apakah kemudian kita ulangi sholat kita? Tidak. Tidak. Bapak Ibu, saya pernah matur, mohon maaf, saya tidak sombong, saya pernah diminta jadi imam di Masjidil Haram. Saya pernah ceritanya. Jadi dulu ceritanya ketika dengan rombongan umroh itu dari Madinah terus ke Mekah, pas sampai ke Mekah langsung kita masuk ke Masjidil Haram, ternyata sholat maghrib sudah lewat. Nah kemudian teman-teman minta, Mas Anung jangan jadi imam. Oke siap. Tiang wolu Bu. Tiang wolu. Tapi kan jadi imam, diminta. Jadi Bapak Ibu, kita pindah-pindah madhab itu boleh. Ya. Bukan bermaksud gampang-gampangnya tidak. Tapi kalau para ulama dari madhab Ambaliyah atau Hanafiyah mengatakan boleh, sudahlah. Kita jangan mempersulit diri. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu mohon maaf. Ada yang kenal ini? Ada yang kenal? Beliau ini siapa? Ya, monggo dipun cek di YouTube. Ketik di YouTube Ustadz Abdul Somad vaksinasi. Monggo dipun ketik. Akan ada keterangan dari beliau bahwa vaksinasi itu boleh. Beliau kira-kira bodoh atau pintar? Pintar, pintar banget. Nah kalau beliau mengatakan vaksinasi boleh, maka cukuplah itu dipakai sebagai pegangan. Ya. Nah kalau ini siapa? Ustadz Abdul Twasikal. Beliau santrinya banyak sekali. Beliau tinggal di mana? Gunung Kidul. Tapi kalau hari apa ya di Masjid Kampus UGM, itu mesti parkir beludak, pasti. Idola ibu-ibu. Kira-kira beliau ini bodoh atau pintar? Pintar, pintar banget. Nah beliau mengatakan vaksinasi itu boleh. Jangan percaya dengan hoax dan seterusnya. Monggo diketik aja Ustadz Abdul Twasikal, kemudian vaksinasi. Monggo, nanti ketemu itu. Nah kalau ini, siapa ini? Ustadz ganteng ini. Ustadz Firanda Andirja. Beliau kira-kira bodoh atau pintar? Oh pintar banget. Buktinya apa kalau pintar? Setiap tahun dia diundang di musim haji untuk menjadi salah satu penceramah di Masjid Nabawi. Saya lupa di pilar nomor berapa, saya lupa ya. Jadi selain beliau ada Ustadz Abdullah Roy. Dari Jogja. Kalau Ustadz Firanda di mana ya? Di Bandung atau di mana ya? Kalau Ustadz Abdullah Roy, beliau asli dari Bantul. Saya itu Kretek ya. Saya ikut bangga karena jadi kakak kelas SMA. Beliau jadi Ustadz, saya tidak. Ustadz Firanda mengatakan dalam sebuah ceramah beliau, di YouTube ada. Di YouTube ada. Sekarang pun bisa kita lacak. Beliau mengatakan bahwa anak-anak saya yang lahir di Saudi semuanya divaksin. Bahkan dulu kalau tidak divaksin maka tidak bisa sekolah di sekolah formal di Saudi. Oh bukan, kalau tidak divaksin tidak bisa mendapatkan akta kelahiran di Saudi. Jadi anak-anak beliau yang lahir di Saudi semuanya divaksin. Nah ulama selevel beliau yang sangat paham agama mengatakan mengizinkan anak-anaknya divaksin berarti vaksinasi itu boleh. Nah kalau ini siapa ini? Ini yang banyak bidadari berkelantungan. Ustadz Syafiq Reza Basalama. Bukan Ustadz Khalid. Ustadz Khalid lebih ganteng. Tapi ini mungkin lebih pinter ilmunya. Dua-duanya pinter.
Nah, beliau mengatakan juga anak-anak kami yang lahir di Saudi semuanya divaksin. Nah, ulama-ulama selevel beliau berempat ini kalau mengatakan vaksinasi boleh, itu kalau bagi saya titik. Berarti boleh. Tidak ada lagi tapi enggak. Bagi saya titik. Nah, kalau ini siapa? Kira-kira ini beliau ini bodoh atau pintar? Oh, pintar bingit. Beliau kalau ditanya hukum sesuatu, beliau akan mengatakan itu rujukannya ada di Quran surat apa, ayat nomor berapa. Itu ada di halaman sekian, baris nomor sekian, kiri atas, kiri bawah, dan seterusnya. Nah, kalau ini rujukannya di Quran surat ini, ini, kemudian ayat sekian, itu ada di halaman sekian, baris nomor sekian. Berarti pintar. Kalau saya hafal, itu Qurannya ada di rak nomor 2 itu ya. Ada di situ. Nah itu kan jelas, itu di rak nomor 2 itu. Oh, badai mendat Quran tuh Bu? Oh, nggih, monggo. Loh kok malah modal. Nah, beliau pun mengatakan, monggo silakan dilacak juga di YouTube. Di YouTube ada beliau Ustaz Adi Hidayat vaksinasi gitu, akan ada keterangan dari beliau bahwa vaksinasi adalah boleh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, monggo lah ini. Kemudian MUI bagaimana? Jelas Bapak Ibu, fatwa dari MUI mengizinkan. Fatwa MUI, imunisasi diperbolehkan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Jika akan menyebabkan kematian atau penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Beliau sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Ya. Maka Bapak Ibu monggo ini mudah-mudahan nambah ilmu kita. Bapak Ibu, vaksinasi itu bukan segala-galanya. Salah kalau kemudian kita mendewa-dewakan vaksinasi. Tidak benar. Vaksinasi itu bukan segala-galanya, bukan obat segala-galanya. Vaksinasi itu hanyalah ikhtiar. Dan sampai saat ini memang vaksinasi adalah ikhtiar terbaik untuk mencegah berbagai penyakit-penyakit yang berat. Karena virus dan bakteri patogen sekarang bermutasi menjadi kuman yang ganas, begitu. Maka kemudian salah satu bentuk ikhtiar yang terbaik adalah dengan vaksinasi. Bapak Ibu, vaksin itu seperti payung. Ketika hujan rintik-rintik, kita pakai payung, kita terlindungi. Tetapi kalau sudah hujan sangat deras, seperti kemarin, hujan badai, maka menggunakan payung golf pun itu gak akan mempan. Apalagi sampai banjir, seperti di Jakarta. Banjir di Jakarta itu kesalahan Anies. Banjir di Surabaya juga kesalahan Anies. Yang di luar negeri juga kesalahan Anies. Kenapa kok banjir? Kita kok jadi yang membuat hujan itu siapa toh? Allah. Kenapa kemudian menyalahkan manusia? Nah, monggo Bapak Ibu, kalau hujan sangat deras, kita nggak bisa pakai payung. Sama ketika masih suasana begini, kita masih bisa berlindung pakai vaksin. Tetapi ketika sudah jadi wabah, naudzubillah min dzalik, orang-orang yang anak-anak yang sudah divaksin pun bisa kena. Nah, oleh karena itu sekali lagi jangan sampai kemudian kita mengalami atau kehilangan kebahagiaan karena melihat anak-anak atau cucu kita itu hidupnya kurang begitu maksimal kebahagiaannya karena harus kerja ekstra keras untuk mendapatkan masa depannya. Jangan sampai kita melihat anak-anak kita kehilangan masa-masa indahnya. Demikian materi kita, 3 sesi untuk vaksin selesai. Monggo barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Pertanyaan bisa sekarang, bisa lewat WhatsApp, WA grup, monggo. Tapi kalau selak kebelet ingin bertanya, monggo. Tentang vaksin boleh, di luar vaksin juga boleh. Tentang maraknya daging anjing di Bantul, tadi pagi kita share. Nggih, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mungkin saya keliru matur nggih. Jadi tidak kebanyakan, hanya satu Pak, tripsin itu aja. Jadi bahan vaksin itu macam-macam. Ada mungkin sekitar 20 macam barangkali nggih. Nah, tripsin itu hanya itu dari babi satu. Itu pun tidak di semua vaksin, hanya ada 3. Nah, sampai saat ini memang belum ada alternatif pengganti. Mudah-mudahan ke depan nanti ada. Kemarin
ada kemarin itu maksudnya sekitar setahun yang lalu ada seorang ustadz, beliau dosen dulu S3-nya belajar di Cina. Kemudian kemarin ikut pelatihan di Malaysia, kemudian beliau mengatakan di WA Group, beliau mengatakan begini, saya kecewa dengan pemerintah Indonesia karena vaksinnya masih vaksin yang haram. Nah, kenapa kita tidak belajar dari Malaysia? Malaysia itu bagus, semua vaksinnya halal. Saya nanya ke beliau, Ustaz, mohon maaf, Ustaz dapat info dari siapa ya? Bahwa Malaysia vaksinnya semuanya halal. Saya dapat, karena kemarin ada pelatihan di Malaysia. Nah, pemateri mengatakan vaksin di Malaysia semuanya halal. Nah, terus saya kata beliau, bandingkan dengan Indonesia kok banyak yang haram. Nah, saya sampaikan ke beliau, Ustaz, mohon maaf, Malaysia itu tidak punya pabrik vaksin. Vaksinnya dari mana? Impor dari Bandung, Bio Farma. Nah, kalau kemudian yang di Bandung dianggap tidak halal, lalu dari mana klaim halal ulama Malaysia itu? Karena ulama Malaysia tidak ke Bandung, belum pernah audit. Nah, jadi Bapak Ibu, mohon maaf, jangan salah persepsi. Jadi vaksin-vaksin itu bahannya yang selalu aman. Kita punya pabrik sendiri di Bio Farma, kemudian hanya tadi 3 dari puluhan macam vaksin, hanya 3 tadi yang sempat bersinggungan dengan trips babi. Itu pun hanya bersinggungan, kemudian setelah itu dicuci bersih hingga trace elemennya sudah tidak terlacak lagi. Oke. Sekali lagi, mudah-mudahan ke depan nanti akan ada banyak alternatif begitu yang tidak menggunakan trips babi. Saya kira demikian. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sesi terakhir ini barangkali ada pertanyaan atau ada hal-hal yang disampaikan, monggo, masih ada waktu. Monggo barangkali ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih mengganjal di hati. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab nanti saya carikan informasi lebih lanjut. Monggo barangkali ada. Ada yang sungkan bertanya menggunakan mikrofon, bisa via WhatsApp, WA Group, wonten, monggo. Jadi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja Ustaz. Dulu belum pernah vaksin MR. Nah, apakah saat ini yang masih sudah remaja itu masih bisa vaksin MR itu? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun pangapunten, saya bukan dokter. Saya tidak hafal, tetapi sepertinya ada. Tapi langkung proyek panjenengan nanti ngontak ke dokter, mungkin di rumah sakit atau di puskesmas. Kalau di puskesmas, kalau memang ada jatah biasanya malah gratis. Kalau pas ada program begitu, artinya gratis itu bukan karena kualitasnya jelek. Nah ini Bapak Ibu, ada rumor beredar di masyarakat bahwa vaksin yang dipakai di puskesmas itu vaksin palsu atau vaksin yang kualitasnya jelek. Kenapa? Karena tidak bayar, gratisan. Nah, nyun pangapunten, ini perlu kita luruskan Bapak Ibu, bahwa puskesmas itu adalah lembaga negara, lembaga pemerintah. Maka vaksin yang dipakai di puskesmas adalah vaksin asli dan berkualitas. Kualitasnya dan bendanya sama dengan yang dipakai di tempat yang lain. Tetapi kemudian gratis karena pemerintah menganggarkan, membelikan sehingga kemudian kita gratis. Tetapi kalau di klinik yang lebih harus bayar sendiri dan itu konon mahal ya. Pramila monggo panjenengan tindak ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kemarin saya dapat info di PKU Muhammadiyah Jogja itu ada program. Mungkin gratis saya tidak tahu, tapi ada program itu. PKU Kauman kok nggih. Sakilen kantor pos. Atau mungkin dicek di niki etan mergimnya, wetan lurung ya. Kan PKU Bantul ini wetan lurung. Ngaten Mbak pilih. Monggo, barangkali ada yang lain. Mboten wonten, Pak Estu.
Alhamdulillah yang betul wonten. Ampun. 1 2 3. Bapak Ibu mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari 3 pekan ini tentang vaksin mudah-mudahan menambah wawasan kita. Sekali lagi kalau nanti masih ada beberapa hal yang mengganggu pikiran, kemudian ingin diperbincangkan bisa lewat WhatsApp atau SMS atau telepon monggo. Atau Telegram juga nomornya sama. Telegram, telepon, WhatsApp itu sama nomornya yang itu. Ngaten Kamis depan insya Allah kita ganti tema, tetap tentang halal haram tapi ganti tema. Ngaten Mbak Bilih, mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.